Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Walhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, sarjana ekonomi, Master Islamic Economic, akuntan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi D3 Akuntansi PSTKU Kampus Pekalongan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebagai dosen tetap yang sudah mengampu selama 4 tahun di Universitas Diponegoro, saya diberikan amanah untuk mengajar beberapa mata kuliah. Di antaranya yaitu akuntansi biaya, praktikum akuntansi biaya, praktikum komputer akuntansi 1 dan 2, pengantar ekonomi, matematika bisnis, pembisnis, manajemen keuangan, serta statistika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengalaman saya dalam mengajar mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1. Mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib dari prodi D3 Akuntansi. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan bobot yaitu 2 SKS dan diberikan pada semester ketiga. Mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 ini mengambil capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang sudah disusun, yaitu untuk memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan eksternal. Dari capaian pembelajaran lulusan ini, kemudian dirincikan kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 diantaranya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi transaksi, menganalisis transaksi, mencatat transaksi dalam aplikasi laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyajikan output dalam aplikasi yang berupa buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Selain itu, yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun kertas kerja dan laporan keuangan secara manual maupun secara berbasis teknologi informasi. Mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 mengambil aplikasi akuntansi yaitu Mayop Accounting versi Education. Aplikasi Mayop ini dipilih yaitu karena merupakan salah satu aplikasi akuntansi yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adapun materi-materi yang diajarkan pada mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 diantaranya yaitu yang pertama, pengantar aplikasi Mayop, mengatur setting awal, menyusun kode akun, menyusun card file dan sediaan, lalu ada transaksi, meliputi transaksi pembelian, penjualan, pembayaran utang dagang, serta penerimaan piutang dagang. Selain itu ada pemeriksaan transaksi dan koreksi jurnal, lalu ada penyesuaian akhir bulan, serta yang terakhir adalah mencetak laporan keuangan. Mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 diberikan kepada mahasiswa dalam 14 sesi pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang diajarkan yaitu dengan menggunakan hybrid learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring. Sedangkan metode pembelajaran yang diberikan yaitu menggunakan Student Center Learning atau SCL, yaitu di mana pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Meskipun pembelajaran yang kami gunakan yaitu menggunakan modul yang berisi dari kumpulan transaksi-transaksi, tapi yang menjadi fokus utamanya yaitu tetap menjadi mahasiswa dalam pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 yaitu menggunakan metode pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Metode delivery sendiri yang merupakan penyampaian materi pembelajaran yaitu dosen atau yang sekaligus bertindak sebagai instruktur menyampaikan materi pembelajaran pada para mahasiswa yang bisa melalui beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ceramah dan presentasi. Dosen memberikan ceramah
atau tutorial mengenai cara-cara dalam penggunaan aplikasi akuntansi yaitu Mayop kepada para mahasiswa. Kegiatan dalam delivery yang kedua yaitu menggunakan e-learning melalui platform YouTube. Saya sudah membuat beberapa video pembelajaran mengenai praktikum komputer akuntansi yang saya unggah ke dalam akun YouTube pribadi saya yaitu Muhammad Ubaidillah ID. Yang ketiga yaitu pembelajaran dengan blended learning yang merupakan kombinasi tatap muka luring dan menggunakan LMS yaitu kulon atau kuliah online dari Universitas Diponegoro serta meeting atau pengumpulan tugas melalui Microsoft Teams. Dan yang terakhir, meskipun saya bukan termasuk dari kalangan praktisi, tetapi saya mencoba untuk tetap mengupgrade kemampuan saya dengan menggunakan sertifikasi-sertifikasi seperti mengikuti perkuliahan program studi PPA atau pendidikan profesi akuntan. Dan yang berikutnya, saya sudah menyelesaikan sertifikasi Chartered Accountant atau CA, dan tak lupa prodi kami yaitu jenjang Diploma 3, maka saya juga melengkapi portofolio saya dengan mengikuti sertifikasi teknisi akuntansi pratama. Dengan demikian, diharapkan saya sebagaimana instruktur bisa menyampaikan materi dengan lebih optimal karena sudah melengkapi kompetensi-kompetensi yang saya punyai. Sehingga delivery atau penyampaian materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa diharapkan akan selalu up to date dengan melalui pendekatan-pendekatan yang sudah saya sebutkan. Pendekatan yang kedua yaitu interaction atau interaksi. Interaksi yang diharapkan di sini yaitu agar dalam mata kuliah praktikum komputer akuntansi 1 terdapat jalinan komunikasi ataupun interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi yang bisa kami jalin dengan menggunakan beberapa hal. Yang pertama adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi di antara mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sudah diberikan. Adapun interaksi yang kedua yaitu adanya tanya jawab di antara dosen dengan mahasiswa. Tanya jawab ini dilakukan di seluruh sesi perkuliahan, mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Selain itu, interaksi yang ketiga yang diharapkan adalah dengan adanya demonstrasi yang akan dilakukan oleh perwakilan mahasiswa di depan kelas. Jadi selain dosen memberikan tutorial di awal, maka mahasiswa akan menjelaskan atau mencontohkan tutorial mengenai penyelesaian kasus yang sudah diberikan oleh dosen. Terakhir yaitu adanya asesmen atau penilaian. Dosen sebagai instruktur di dalam kelas melakukan penilaian terhadap pemahaman dari mahasiswa. Pemahaman ini juga dilakukan dengan cara menilai praktek yang sudah mereka lakukan. Adapun penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah praktikum komputer akuntansi meliputi penilaian atau meliputi formative assessment, yaitu menilai dari diskusi mahasiswa di dalam kelas, kemudian wawancara, serta pemberian tugas mingguan yang akan dilakukan demonstrasi atau pengecekan setiap pertemuannya. Yang kedua yaitu adanya summative assessment, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir, diantaranya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terakhir, saya akan menampilkan rekaman pembelajaran dengan menggunakan metode micro-teaching yang kami selenggarakan di laboratorium komputer di kampus PSDKU Pekalongan. Micro-teaching yang kami lakukan mengambil pertemuan kelima dengan topik pembelajaran yaitu transaksi pembelian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi 1. Untuk pada pertemuan keempat yang lalu kita sudah berlatih mengerjakan apa? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Elsa. Customer supplier, Pak. Oke, customer dan supplier atau masuk dan pelanggan ya, bahasa Indonesia ya. Baik, sudah mengerjakan dan sudah dikumpulkan di kulon ya semua ya? Sudah. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mulai masuk ke bahasan transaksi. Nah, transaksi yang akan kita kerjakan di pertemuan kelima ini adalah transaksi pembelian. Nah, sebelum kita mulai berlatih untuk melakukan atau menginput transaksi pembelian di aplikasi Mayop, saya akan menjelaskan beberapa hal yang memang itu spesifiknya untuk aplikasi Mayop ini. Jadi saya akan menjelaskan gambaran umum dari transaksi-transaksi yang akan kita masukkan. Sudah siap ya semuanya ya? Sudah. Coba saya minta satu mahasiswa mungkin bisa menjelaskan perbedaan antara inventory dan supplies. Ada yang mau sukarela? Saya, Pak. Oke, Mbak Desi. Jadi kalau inventory itu barang yang biasanya dibeli atau dibuat perusahaan untuk dijual. Kemudian kalau supplies itu biasanya barang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi dari perusahaan tersebut. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah paham semuanya ya? Perbedaan antara inventory dan supplies. Ini juga akan berakibat pada perlakuan nanti gimana kita dalam melakukan penjualan ya. Nah, kemudian dalam hal aplikasi akuntansi di Mayop ini, kita akan mensimulasikan atau mempelajari dan mempraktekkan transaksi yang ada pada perusahaan dagang ya, dagang dulu. Nanti kalau yang tahapan berikutnya kita akan mempelajari yang manufaktur. Kita mulai dari dagang dulu. Nah, sebagaimana tadi sudah teman-teman jelaskan ya, ada inventory dan supplies. Nah, di Mayop ini kita akan menggolongkan transaksi di antaranya berdasarkan hal tersebut. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang berkaitan dengan inventory itu akan masuk di menu atau kita masukkan di menu-menu di dalam Mayop itu adalah ke bagian kalau penjualan berarti masuk ke sales, menu sales, dan kalau pembelian masuk di menu purchase. Selanjutnya di dalam sales sama purchase itu sendiri itu ada dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada enter sales, lalu ada receive payment, kemudian kalau purchase itu adalah enter purchase, sama yang berikutnya adalah pay bills. Nah, enter sales ini apa ya? Kita masukkan data penjualan. Kalau receive payment ini kalau misalnya penjualan dilakukan dengan melalui mekanisme kredit atau tidak tunai, ketika nanti akan ada penerimaan di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah enter purchase. Kalau enter purchase itu sendiri kita memasukkan data-data atau transaksi pembelian. Ini nanti kita akan mulai dari purchase ini ya. Kemudian pay bills, kalau misalnya pembelian dilakukan tidak secara tunai atau kita kredit, maka ketika kita membayar kita akan masukkan ke dalam fungsi pay bill. Berikutnya, nah selain ada inventory, kita akan menggolongkan ke dalam namanya adalah record journal entries atau disingkat RJE. Nah, record journal entries ini akan mencatat transaksi-transaksi selain purchase dan sales ya. Selain apa? Oke. Kemudian kalau transaksi nilainya ya, kita kemarin sudah belajar
di kebijakan perusahaan ada yang menulis kalau transaksi di atas misalnya kita tetapkan 10 juta, kita akan memasukkan ke dalam transaksi atau menu banking. Nah, di banking ini ada dua menu, yaitu spend money sama receive money. Spend money kalau kita sesuai artinya ya, kita membelanjakan atau mengeluarkan uang. Kemudian yang receive money kalau kita menerima uang. Nah, ini tidak dalam kaitannya sama namanya inventory ya. Nah, kalau kaitannya sama inventory masuknya dua fungsi ini atau dua fungsi. Baik, setelah kita pelajari penggolongan transaksi yang ada di aplikasi Mayop, kita akan mulai melakukan praktek ya. Terutama apa tadi masih ingat, kita akan melakukan pembelian atau purchase ya. Terima kasih. Oke, kita akan membuka aplikasi Mayop di masing-masing komputer ya, yang sudah ada di hadapan teman-teman. Silakan bisa dibuka aplikasi Mayopnya. Baiklah, kita akan mulai untuk membuka aplikasi Mayopnya masing-masing ya. Nah, yang pertama kita buka, bisa klik 2 kali seperti biasa. Lalu akan muncul menu-menu ya, menu-menu ya. Lalu akan muncul menu-menu seperti di tampilan layar ya. Nah, ada muncul menu open, create, explore, watch new, exit. Nah, untuk yang penggunaan kali ini silakan bisa buka atau klik menu open ya, open your company file. Saya akan membuka file yang sudah saya buat ya kemarin ya. Kan kita melanjutkan untuk transaksi supplier, customer sama memasukkan persediaan. Nah, ketika ini mulai, kita klik no. Nah, nanti akan muncul menu ini ya. Nah, di sini kita klik. Kita klik di menu purchase ya, purchase. Nah, purchase kita klik. Lalu akan muncul beberapa fungsi di sini ya. Ada purchase register, ada enter purchase, ada print email purchase order, ada transaction journal. Lalu ke sebelah kiri ada pay bills, ada prepare electronic payment, ada print check, kemudian ada print email remittance advice. Kita akan menggunakan beberapa menu atau fungsi saja ya. Yang pertama saya akan mencontohkan ya. Kalau kita membuat atau kita ada di dunia bisnis, itu kan ada yang namanya purchase, itu ada beberapa ya sebelum ada pembelian. Bisa dari purchase order, quotation dulu ya, quotation, kemudian purchase order, lalu ada memasukkan purchase itu sendiri. Nah, kita bisa klik di menu enter purchase ya. Di enter purchase ini kita akan klik. Nah, akan ada jendela yang terbuka di sini ya. Jendela yang terbuka di sini berwarna biru ya. Berwarna biru. Di sini di pojok kiri atas ada tulisan bill. Nah, bill di sini kalau kita klik segitiga ke bawah ini akan muncul beberapa menu, yaitu quote, lalu order, ada receive item, ada bill. Nah, kalau langsung kita bisa langsung melompat ke bill. Kalau misalnya kita ada data transaksi pembelian yang mana itu langsung muncul tagihan ya, atau tagihan pembayaran atau bill. Nah, kalau misalnya sebelum ada bill ini ada misalnya penawaran. Nah, penawaran ini kita misalnya buat quote atau order. Kalau kita mau misalnya membeli ya, kita mau membeli tapi kita mau order dulu atau tanya-tanya dulu, kita bisa menggunakan quote. Lalu lanjut tahapan berikutnya adalah order.
lalu menerima atau receive item, dan terakhir adalah bill kalau kita sudah menerima barang tersebut. Nah, quote ini kita akan mencontohkan aplikasi atau fungsi quote. Nah, quote di sini kalau kita klik akan berubah pada tampilannya, yaitu warnanya berubah dan detailnya juga berubah. Contohnya kita bisa memasukkan data suppliernya siapa ya. Misalnya di sini sudah ada data PT Gemilang misalnya ya. Terus kita klik use supplier nih, use supplier. Lalu akan muncul nama perusahaan saya, ini saya gunakan inisial ini ya, MU. Kemudian ada termsnya, ada apa namanya, ketentuan dalam pembelian. Kemudian kalau ada nomor purchase atau nomornya ya, kemudian tanggalnya, ada suppliernya, supplier invoice, terus ada data-data di tabel. Nah, kita misalnya bisa mau membeli ya pada hari ini, tanggal 12 Juni 2024, yaitu apa barangnya. Misalnya kita beli barang 5, kita ketik 5, kemudian kita tekan tab, lalu akan muncul ini ya, akan muncul menu inventory yang sudah kita masukkan atau persediaan yang sudah kita masukkan. Misalnya kita mau quote untuk Aquira 21. Kita menggunakan item ini. Terus kita tekan tab, lalu kita isi harga yang kita tawar. Misalnya harganya 800.000 satu unitnya ya. Nah, 800 totalnya ada berapa ini ya? Ada 4 juta. Ini belum termasuk, ini sudah termasuk PPN karena sudah dicentang teks impulsifnya. Dan terakhir, kalau tidak ada komentar, kita bisa klik save quote ya, atau menyimpan penawaran. Ini pesan error atau error dalam spelling ya, kita bisa ignore all saja. Ini kalau muncul ini kita tekan klik no. Beberapa tutorial yang sudah saya berikan pada teman-teman ya. Nah, saya sudah mengupload atau mengunggah beberapa tugas atau transaksi-transaksi ya dalam bentuk kasus secara komprehensif, khususnya transaksi mengenai pembelian. Pembelian ini ada 10 transaksi yang harus teman-teman kerjakan ya. Nah, silakan bisa buka kulon Udip ya. Di situ saya sudah mengunggah, teman-teman tinggal download dan kerjakan di layar masing-masing. Silakan bisa berdiskusi dengan teman sebelahnya dalam mengerjakan kasusnya tersebut. Kita coba berikan alokasi waktu sekitar 15 menit ya. Ya, silakan bisa mulai dikerjakan. Mas dan Mbak semuanya. Oke, time is over. Ya, kita waktunya demonstrasi ya. Saya akan meminta volunteer dari teman-teman di sini. Saya pikir 3 orang untuk maju untuk transaksi pembelian. Kemudian ada pembayaran utang sama dan itu. Nah, siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Nah, ya, Pak. Ya, Mbak Rizka. Silakan. Bisa maju saja, Mbak. Ini silakan bisa mengerjakan di laptop saya di depan. Ya, silakan bisa duduk. Atau mau digeser aja? Oh iya. Ya, apa. Baik, coba lihat transaction jurnalnya. Coba.
Ya, ini adalah transaction purchase ya. Teman-teman bisa lihat di depan ya. Sudah sesuai semuanya? Alhamdulillah. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin saya tanya ke Rizka ya di sini. Coba nanti jelaskan ke teman-teman di sini. Ini jurnalnya berarti ada satu ya Mbak? Tadi buktinya kan ada dua nota. Itu kok cuma satu yang di jurnal gimana? Ini kan sebenarnya dua nota ini tuh satu kesatuan gitu Pak. Cuman kan nota yang laporan penerimaan barang ini nggak memuat transaksi, jadi nggak perlu di jurnal. Jadi yang perlu di jurnal itu nota bukti yang satunya yang ada transaksinya. Oke, jadi yang satu hanya bukti penerimaan barang ya, penerimaan barang. Jadi bukan termasuk bukti transaksi yang harus dibuat jurnal gitu ya. Satu kesatuan, berarti oke sudah. Paham ya semuanya ya? Terima kasih Mbak Rizka, silakan kembali ke tempat. Sama-sama. Baik teman-teman, kita sudah mau habis waktunya. Seperti biasa nanti tolong teman-teman bisa mengerjakan, melanjutkan yang belum selesai bisa melanjutkan. Dan nanti dikumpulkan di KMS atau Kulon ya, kuliah online dari Undip. Di situ saya sudah meletakkan tempat untuk mengumpulkan jawaban dari teman-teman. Baik, kurang lebihnya demikian ya. Terima kasih sekali atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.